sama si Mbak. Udah pulang, Mbak. Udah makan? Udah makan belum? Makan. Ada lagi di situ orang dari pagi nasi putih bawahnya Pak. Ini makan. Udah belanja? Belanja. Udah belanja belum tadi sama si? Belanja apa? Tadi beli makan, belanja makanan. Masih ada. Udah. Kantor. Kok mati? Tahu kok makin mati ya? Nggak ngerti, hujan kali, Mak. Hujan. Banjir. Ah, ini sih nggak cuma dia tuh. Nanti Mak, Nggak bawa dikit. nanti malam mau ini, Apa? mau makan di luar. Tuh apa sih makanannya di luar? Mau dinner di mana ya, Mak? Mama lagi pengen makan apa? Oh, Kalau hujan ini sama hujan ya. Mama lagi pengen apa? Aku gak ada kepala pengen. Aku tadi kan pengen nasi merah tadi kan udah beli. Enakan yang siapa itu di luar apartemen itu. Sayurnya bebas nasinya. Aku minta separuh tadi. Tengok ada minta nasinya merah. Ya gak apa-apa. Ambil sayur, telur, dan terus tahu. Ya banyak. Terus sayur, kubis, terus sudah jadi pasnya, mie, paringnya enak kalau kamu masih ada. Masih ada, aku gak bisa banyak-banyak asal. Setelah aku makan lagi ini tadi. Ya kan? Mungkin di sini enggak lah. Hujan. Mau. Deras. Ya udah Kak. Berapa tuh? Mau lagi pengen apa? Banyak makanan. Mangga lagi, ambil dari mana tadi ya? Makan. Tadi ada kerupuk bulat itu yang di bawah meja itu kata si Pak kerupuk apa itu? Gabusir. Oh iya, itu dari luar kota aku bawa waktu itu. Ikan, kerupuk ikan. Ya enak lah apa ya. Masuk aja lah nanti kira si anjing. Nggak semua makanan enak itu tuh buat Shena doang. Tahu kan baru makan ikan. Makan kerupuk apa itu nggak suka. Ada takut masuk angin. Mau bawa baju nggak? Bawa baju ini nggak? Baju renang. Kok baju renang? Aduh, dari kemarin baju renang terus. Kenapa jadi hari bisa nggak selesai baju renang kita itu? Dari kemarin baju renang terus. Kenapa jadi hari bisa nggak selesai baju renang kita itu? Si anjing. Mau bawa baju nggak?
bawa baju ini enggak? baju renang. Kok baju renang? Aduh, dari kemarin baju renang terus. Kenapa jadi hari bisa nggak selesai baju renang kita itu? Aduh, dari kemarin baju renang terus. Kenapa jadi hari bisa nggak selesai baju renang kita itu? Kemarin baju renang, sekarang minta baju. Masa baju renang, mama mau makan malam nih, mau dinner nih sama aku pakai baju renang gitu. Jadi pakai baju kebaya. Hah? Pakai baju kebaya. Enggak, mama bawa baju enggak. Bawa baju kau apa gitu yang bagus lah. Kita dinner. Semalam udah bagus. Nggak ada pakai baju renang ya. Gimana dari semalam ya, Mak, itu baju renang ya kan. Terus sekarang mau ngajak dinner, kau bilang baju renang lagi. Aku kiranya tadi bawa baju kan baju. Kenapa sih yang ada di pikiran mama itu kalau aku bilang mama bawa baju cuman baju berenang, ha? Ya baju kebaya. Kalau dinner nih, kalau makan malam ya, menurut mama pakai baju apa? Baju renang. Pakai celana panjang. Celana panjang terus. Iya pakai blus mau apa lagi? Pak, kenapa yang mama bilang sama aku baju renang? Ya, kau kira mau berenang? Kan udah aku bilang mau dinner. Mama bawa baju nggak? Baju berenang. Tadi belum bilang mau baju. Mama udah berenang belum? Belum. Ya udah, mama pergi berenang lah sekarang. Di sana hujan nggak? Nggak panas siang. Mama bilang panas. Iya. Aku buka pintunya. Ada yang panas. Berenang ada orang. Iya, mama pergi berenang aja. Mama pergi berenang. Leo jam berapa pulang rumahnya? Leo nggak pulang. Nanti deh. Aku kalau pulang ke rumah orang boleh nggak, Mak? Enggak lah. Kenapa? Aku lagi ada. Aku mau di rumah orang aja, nggak mau pulang ke rumah. Janganlah, ini aku. Aku berbagi dua. Sekarang katanya semalam jam 3. Kenapa? Mama kenapa tunggu aku pulang? Iyalah, lagi ada mau. Nggak mau, aku mau ke rumah orang aja. Ya elah. Ngeri kan? Aku udah takut tinggalkan papa. Padahal aku ditinggalkan. Ya udah. Datanglah. Nanti kalau kamu nggak ada di sini dan kamu berjumpa teman-temanku kita. Ya, ya kesini. Ya udah. Hati-hati di jalan sayangnya. Dan papa. Ya, nggak bisa dikejar. Ikut sampai cepat. Iya, dadah. Love you. Love you too. Kenapa sih kok pada heboh banget? Ada apa? Ajak ke Cirebon, saya nggak ada libur. Saya kerja, ibu-ibu. Nggak bisa. Assalamualaikum, abang mau kirim tempe orek sama kentang Mustafa dari Bandung. Nggak tahu alamatnya. Bunda Winangsi,
kirim ke kantor aja nggak apa-apa, kantor TV One Pulau Gadung. Assalamualaikum, selamat sore sesayang itu mamanya. Sayang dong, sayang banget. Iya, lagi hujan soalnya, hujan deras. Abang itu, ya kalau ngomong kan emang ngomong suara orang Batak kan begini, tapi kan hatinya selembut salju. Masih teruskan belajar alim. Aku mau jadi diri aku sendiri aja, ya kan. Yang penting hatinya, bukan ada orang yang alim ternyata busuk. Mendingan jadi apa adanya, attitude-nya baik. Lagian kan kalau misalnya sama orang yang saya tidak kenal dekat, kan saya juga nggak berani ngomong gimana. Saya tahu penempatan bagaimana saya harus berbicara. Jawa Timur deras hujan bang, hati-hati ya bunda ya. Di sini juga hujan deras sampai tadi banjir. Amin, terima kasih bunda Kenzi. Aku baik. Ferdi Marulituas. Aku baik bro. Mamanya bahasanya halus banget sampai aku terkadang itu tuh sampai bilang, apanya mama bilang, kuatkan suaranya. Karena mamaku tuh kalau ngomong kayak gitu. Ya kalau mau kirim boleh kirim langsung aja ke TV One Pulau Gadung. Ada kok ibu, cuman satu. TV One Pulau Gadung itu cuman satu. Nanti tinggal kasih namanya wartawan merah atau reporter Leo Chandra, itu sama aja kok, udah pada tahu. Waalaikumsalam. Cianjur banyak yang longsor. Waduh, hati-hati. Suara mamanya lembut banget, sama kayak Eca. Lebih lembut mama aku. Karena kalau CS aku, bunda, ya kalau di belakang layar, yang tahu-tahu aja pokoknya. Tapi masih jauh lebih lembut mama aku kalau ngomong. Kalau CS aku, yang tahu-tahu aja. Kalau orang Batak rata-rata ngomongnya begitu, tapi sebetulnya hatinya baik banget seperti almarhum suamiku. Setuju, benar. Bang, tadi aku lihat live-nya Mbak Vidi sama teman cowoknya jelekin Eca. Ya udah, nggak apa-apa lah, biarin. Karena kan orang itu kan hanya bisa menilai buruk orang lain. Gitu. Selalu sayang sama mama, sayang banget sama mama, banget. Halo Aski Kurniawan, halo. Suaranya kecil banget. Jadi kalau misalnya aku tuh suka bilang mama aku tuh, coba kuatin. Nah itu karena emang kecil banget suaranya. Ya aku cuman diam bang sambil nangis, anak gak punya salah. Ya gimana ya, hidup itu kan balance ya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Artinya kalau misalnya kita ada haters, kita ada yang tidak suka, berarti kita sudah menjadi seorang public figure. Kenapa? Karena kalau kita disukai saja tanpa tidak disukai, berarti kita itu belum menarik.
ya kan, belum menarik sehingga orang itu tuh belum mencari tahu sedetail-detailnya kita segala macam, walaupun jatuhnya jadinya ujungnya sotoy ya, sok tahu gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang kan, kita tidak bisa paksa untuk menyukai kita, tidak masalah. Kalau dia udah punya haters artinya dia public figure, ya kan? Beda ya, punya haters dengan public enemy beda. Kalau haters itu artinya ya dia seorang public figure, dia ada yang sukain, tapi juga ada yang haters, itu public figure. Wajar, artinya ya kamu jadi pusat perhatian banyak orang, jadi kamu ngupil aja diperhatiin, cara duduk kamu aja diperhatiin. Bahkan misalnya nih kamu pakai kerudung kamu miring ke kiri dikit aja tuh pasti akan diperhatikan gitu. Intinya kalau dia belum punya haters berarti dia belum jadi public figure, udah itu aja, ya kan? Beda cerita kalau public enemy. Kalau public enemy mah ya emang pusat keributan gitu loh, ya kan? Jadi ya nggak usah dipusingin lah haters mah, nggak usah dipusingin. Haters itu kan jatuhnya dia kayak intel, tahu nggak? Intel yang bekerja untuk mencari celahnya kita, cari cara supaya kita itu tuh down, cari cara supaya kita itu tuh mentalnya drop segala macam. Tapi kalau kita jauh lebih kuat mah, ntar juga hatersnya capek sendiri. Iya bang, saya betul, abang juga dibahas katanya gitu. Saya emang orang mau ngomongin saya A, B, C, D nggak ada pengaruhnya dengan hidup saya kok. Saya masih bisa makan enak, saya bisa bahagiain keluarga saya, ibu saya, bisa beli mobil, ya kan? Bisa apa? Bisa terbangin ibu saya dari daerah ke sini. Ibu saya di sini bahagia, mau makan apa aja nggak pusing, mau kemana aja nggak pusing, mau belanja apa aja nggak pusing, nggak ada pengaruhnya dengan hidup saya, ya kan? Jadi ngapain saya harus pikirin apa yang diomongin orang jelek tentang saya, ya kan? Capek banget mikirin orang yang nggak suka sama kita. Lebih bagus kita pikirin aja yang suka sama kita, yang sayang kita, yang support kita. Ngapain kita capek-capek mikirin orang yang tidak suka? Public enemy, Agus sedih lagi. Agus sedih. Gitu nggak sih? Orang tua bukan public figure maksudnya? Enggak, maksudnya kan Eca kan tadi katanya diomong-omongin, dikata-katain kan. Ya artinya Eca orang public figure gitu loh. Artinya Eca public figure. Jadi kehidupan Eca itu tuh jadi pusat perhatian orang sekarang. Mau Eca jungkir balik, ya orang akan terus memantau, mengikuti Eca. Eca mau mereng sedikit, ya kan, akan diperhatikan terus, ya kan. Jadi ya udah, ngapain harus dipusingin? Atau juga mau dikata-katain A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K kan, hidup ini terus berjalan kan. Saya masih bisa makan enak, saya bisa bawa ibu saya belanja, saya bisa bawa ibu saya kemanapun dia mau, tanpa saya harus pusing kayak, ih ada nggak ya duit saya, ih aduh jangan deh. Enggak, tidak berpengaruh sama sekali dengan hidup saya. Saya mau dikatain apapun tidak berpengaruh. Tapi ya kan ketika relasi saya berkurang apa segala macem, itu baru saya pusing gitu kan. Kayak relasi bisnis saya, atau misalnya bisnis saya ya amit-amit gitu, amit-amit janganlah bisnis saya merugi gitu, janganlah amit-amit ya. Tapi kalau bisnis saya merugi, itu baru saya pusing gitu kan. Ini toh kalau bisnis saya berjalan, kerjaan saya lancar, ya kan, duit di ATM aman, udah ngapain harus saya sehat, ya kan, ngapain dipusingin lagi sih? Saya tidak pernah ngebahas orang siapapun di live saya. Bahkan kemarin itu
Mbak Vidi atau siapa gitu masuk ke live saya sapa, banyak yang kecewa. Abang kenapa sapa? Abang tahu nggak abang itu diomongin bla 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 bla. Saya kan sudah pernah bilang ibu-ibu ya, mau saya diomongin jelek, mau saya dihina-hina ya kan, saya nggak akan pernah lupa kebaikannya. Intinya itu aja. Kalau cari musuh itu tuh gampang, tapi bagaimana ya, saya yang pendosa ini, saya yang orang berdosa ini, saya yang agamanya juga tidak lebih baik gitu kan, ya masih ya cukuplah ke gereja beribadah dengan taat, udah gitu aja, tidak terlalu yang bagaimana agama saya. Ya sudahlah ya kan, di agama saya mengajarkan untuk, jangankan di agama, mama saya aja bilang untuk bisa memaafkan, kasih belas kasih, cinta kasih gitu. Bukan saya pencitraan, enggak. Bahkan banyak kok, bukan hanya admin saya, admin Relover, siapapun itu, mereka kan memantau orang-orang yang dulu pernah baik sama saya. Saya cuma selalu bilang, bang ini saya nggak bisa tahan ini begini, udah stop, nggak usah. Silahkan ditanya Teh Hera sebagai admin Leo Lover, silahkan ditanya emak-emak yang nge-DM saya ya, yang nge-DM saya, nge-screenshot, kirim video mereka live segala macam ngomongin saya apa segala macam, banyak banget di Instagram saya. Saya cuma bilang apa, udah ya bu, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Saya cuma bilang itu, saya nggak pernah bilang kayak bales serang apa, enggak lah, ngapain. Karena saya yakin level saya sudah tidak seperti mereka, ya kan, tidak selevel. Jadi ya yang harus saya gubris itu orang-orang yang selevel dengan saya, ya kan. Contoh kayak misalnya nih Eca, kalau Eca berpikir kayak aduh saya dihujat, saya begini begono, berarti artinya levelnya Eca ya masih level-level seperti netizen, seperti deterjen ya kan. Tapi kalau Eca nganggap itu kayak oh nggak sebanding, nggak selevel dengan saya, ya udah ngapain dipusingin. Intinya itu, kalau mereka tidak selevel gak usah digubris gitu. Masa sih ini lagi di mobil, lagi hujan deras, di luar lagi hujan deras. Iya tadi nggak tahu pas aku tadi telepon mama, make sure mama sudah makan, terus pengen bawa mama makan malam nanti. Soalnya itu kayak tadi yang bunda-bunda lihat kan, saya bilang mama saya bawa baju nggak, mau ngajak makan malam gitu kan, yang dibilang celana renang, baju renang. Semalam saya sudah olahraga pakai baju renang gitu kan. Jadi gitulah. Kok jatuh? Oh. Lucu ya dia ngomongnya, tapi nggak diliatin mukanya, takut diserang balik sama fansnya. Ya kan emang rata-rata kan deterjen begitu kan. Deterjen kan hanya jago cuap-cuap, ya kan, istilahnya cuman berani lempar tai, nanti sudah didor baru ya kan, gitu aja ritmenya begitu ya kan. Nanti dibawa polisi, minta maaf, saya berjanji tidak akan mengulangi melakukan itu, nangis minta tolong, ampun, kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Tai kucing gitu kan. Jadi udah ketebak lah ritmenya. Orang kemarin aja saya sudah sampaikan ya, kalau saya bisa dapetin sekali lagi, saya benar-benar sudah di titik puncaknya, saya sudah dapat bukti-buktinya, saya akan tindak lanjuti. Ujung-ujungnya apa? Diam kan?
Diem kok, saya telepon langsung, saya bilang ini saya tidak mengancam, saya hanya mengingatkan, ya kan, saya mengingatkan Mbak Tit gitu kan, gini, saya punya buktinya, saya ada screenshotannya, saya sudah melaporkan dengan kuasa hukum, gimana? Iya bang, saya minta maaf. Sudah ketebak kan, minta maaf. Ya udah, akhirnya ya udah kuasa hukumnya nanya gimana, mau diterusin nggak segala macam. Udahlah nggak usah, aku bilang gitu. Kasihan, ternyata ya benar dia ngasih tahu ke suaminya kan. Gimana, bahkan suaminya yang nanya gimana si Leo, ada responnya nggak, udah begini bugono. Belum ada. Pas aku jepretin begitu, malah dia bilang kan kamu nggak menyebutkan namanya dia segala macam. Terus aku bilang, kamu itu salah mbak, aku bilang gitu. Nama kamu dulu itu adalah sebagai admin, ada tulisannya nama saya di nama kamu. Terus kamu di tulisan nama admin itu ada foto kamu, aku sudah screenshot semuanya. Jadi ini mutlak, ini adalah identitas pribadi kamu. Kalau saya bawa ini ke kuasa hukum, ke pengadilan, ke jalur hukum, kamu kena. Saya bilang begitu. Diem kan? Sudah diem. Gimana? Ya udah minta maaf bang, gini. Saya cuman kesel sama begini. Kamu punya masalah dengan saya tidak punya masalah sama abang. Ya udah selesai. Ya kan, ternyata dia punya masalahnya sama yang lain. Tapi yang dijelek-jelekan saya. Ya kan? Ya memang dia tidak ada nyebut nama Leo Chandra gitu loh dengan jelas, tidak. Dia cuman menyebutkan sang idola, ya kan? Ya kan, saya juga jago dengan dunia komunikasi, saya juga jago. Tinggal saya bilang, ini nama kamu, ada nama saya loh di belakang nama kamu, dan foto kamu itu adalah foto pribadi kamu, muka asli kamu. Dan saya punya buktinya, saya sudah announce di tanggal segini, saya buat video di sosial media saya yang sudah ditonton berapa ribu orang yang menonton video itu, ya kan, bahwasannya admin Leo Lovers itu ada A, B, C, D, E. Saya menyebutkan nama pribadi kamu, underscore nama saya, gitu. Servis mobil. Halo. Pak, aku minta referensinya kan dulu Pak soal. Oh, nggih. Iya, boleh. Nanti saya fotoin ya, Mbak ya. Iya, nggih. Boleh, terima kasih. Yuk. Gitu. Jadi udah ketebak banget ya kan. Kayak siapa? Novi. Iya, Novi ya, yang kasus Agus ya. Ya kan, Novi itu dia sampai dibuatin konten. Saya nggak mau buatin konten begitu tuh, saya nggak mau. Ya kan, tapi ya bagus dikasih efek jerah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sama, ceritanya sama. Si Novinya dihujat, dicaci maki lah, apa segala macam di komen-komennya ya kan. Pas didatengin, terus istrinya langsung bilang gini, iya itu akun saya, tapi yang komen dengan sadar itu adalah suami saya. Udah jelas-jelas itu suaminya melindungi istrinya kan. Nah, aku takutnya nanti ceritanya sama kayak gini. Iya, itu akun saya, yang komal suami saya, misalnya ya, yang komal suami saya. Kayak kemarin dia bilang, iya itu akun saya bang, tapi yang ngedit konten-konten saya suami saya. Itu yang dia bilang. Yang ngedit semua, yang ngedit jedak-jeduk apalah segala macam itu tuh suami saya katanya. Tapi kok suaminya jago lah, ini apa namanya, untuk membuat ramai di TikTok itu tuh jago gitu loh, yang memang tidak sesuai dengan apa yang aku minta. Maksudnya kan aku kan cuman bilangnya jedak-jeduk ya, maksudnya jedak-jeduk itu tuh tidak ada mengandung keramaian, keributan apalah segala macam itu kan. Pas aku bilang ini maksud kontennya seperti apa, saya nggak tahu bang, yang edit suami saya. Suaminya jago yang ngedit supaya ada unsur keributan segala macam, aku bilang gitu.
Oke, anyway, ya itulah. Intinya adalah begini ya. Manusia itu setiap orang itu punya kesabaran ya. Saya tidak mau menganggap diri saya jago, tapi kalau menurut saya ini sudah keterlaluan. Saya punya ambang batasnya. Dan ingat, saya diam bukan berarti saya tidak tahu apa-apa. Saya juga mengumpulkan bukti-buktinya. Jangan sampai saya meledak. Tidak ada kata ampun, ya kan? Tidak ada kata ampun. Mau diajak kekeluargaan kayak tidak akan ada. Biarkan saya dianggap orang yang paling jahat, biarkan. Namanya udah jalur hukum, terbukti bersalah, masuk penjara, silahkan. Kalau mau diadu dengan kuasa hukum juga silahkan gitu loh. Kita adu kuat, kita adu kuasa hukum, silahkan. Gak apa-apa. Gitu, ingat ya. Ini saya cuman mengingatkan saja. Ya siapa tahu lupa, kan manusia itu kan tidak luput dari kata lupa. Hilaf ya kan. Ya udah, selagi saya belum meledak, lebih bagus insaf gitu loh. Insaf aja. Ingat loh ya, kalau saya sudah benar-benar bawa jalur hukum sampai benar-benar selesai, saya cuci tangan. Ya kan, cuci tangan artian lu mau ngemis kek, lu mau bawa keluarga saya lagi sakit kek, tolong anak saya nggak ada yang ngurus kek, saya tidak peduli. Ya, mau suami kamu atau siapapun, kalau sudah bersalah silahkan lakukan lakukan apa yang harus kamu lakukan di jalur hukum. Gitu. Ingat, saya sudah mengingatkan ya. Kalau memang mau coba-coba nih ya kan, alah nggak mungkin lah, mana mungkin si Leo berani bawa kuasa hukum, jalur hukum segala macam. Coba aja. Kalau perlu secara gamblang kalau berani. Nih, gini gitu ya kan. Coba. Ya gitu. Ya. Nggak peduli mau saya mau disantet apa pakai jalur apa ya, gelap, gaib, goib segala macam, ya nggak masalah. Saya yakin usia saya, umur saya itu Tuhan saya yang atur. Tapi kalau orang bersalah ya secara hukum ya harus melakukan itu gitu loh, nggak masalah. Tapi beneran loh, aku ngelihat Novi itu gila ya. Yang kayak saya bilang gitu loh, orang baik aja kalau udah namanya haters ya, selalu aja dipandang buruk, selalu aja dihujat, dijahat-jahatin. Padahal kalau kita berpikir ya kan, harusnya kita tuh bersyukur, berterima kasih gitu loh, ada sosok orang baik gitu yang menolong sesama, ya kan. Ya artinya itu membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, ya kan. Kenapa sih salahnya gitu loh orang berbuat baik? Apa salahnya? Orang Jumat Berkah dibilang nggak kreatif, orang Jumat Berkah dibilangnya ngikut-ngikut konsep. Lah, namanya kan Jumat Berkah, ya kan, berbagi ke sesama kan, gitu loh. Mau saya gimana, mau dengan siapa saya Jumat Berkah berbagi kemana, ya kan nggak masalah, ya kan, gitu. Lagian kan kita Jumat Berkah kan keluarganya terbantu, ya kan. Lagian kita Jumat Berkah itu juga kita tidak ngemis-ngemis, minta-minta, tidak kan, gitu loh. Ada aja ya, maksudnya orang berbuat baik dianggapnya pencitraan, orang berbagi dianggapnya tidak kreatif, ngikut-ngikutin konsep. Padahal kan Jumat Berkah itu kan dari Leo Lovers pertama kan emang saya tegasin kan, ke mantan admin saya juga saya tegasin,
fokus kepada Jumat berkah, Jumat berbagi, atau apapun itu di hari Jumat untuk kita bisa memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Tapi dibilangnya saya nggak kreatif, pengen ngakak, pengen ketawa gitu loh, pengen ketawa padahal Jumat berkah. Udah jadi ngomongin orang. Silakanlah bunda-bunda semua melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngomong membual ya, dia nyeloteh omong kosong, bualan cuman buat ramai doang di TikTok, ketawain aja. Kasih emoticon ngakak aja. Gak usah ditanggepin bang. Iya, saya nggak tanggepin, cuman kan artinya saya itu diam bukan berarti saya nggak tahu apa-apa. Jangan sampai membuat api besar kebakaran tapi nggak bisa cara matiin apinya. Hati-hati ya kan, intinya itu gitu loh. Semuanya kan di Indonesia ini semuanya ada hukumnya, ya kan? Jadi kerja nggak jadi dong. Belum sebenarnya belum, masih santai. Intinya adalah kalau orang punya batas kesabarannya itu harus supaya nanti aku takut salah ngomong. Ya, setiap orang itu punya batas kesabaran, tapi kalau sudah habis batas kesabarannya, ya kita selesaikanlah sampai selesai, ya kan, sampai cuci tangan gitu. Diam itu emas, tapi kalau sudah meledak baru tahu rasanya. Bilang ibu Bang Leslar itu, mama aku tuh bukan fans beratnya Lesti atau Bilar atau siapa, enggak. Cuman ya mama aku itu cuman sekedar ikut nonton gosip infotainment gitu ya, namanya juga ibu-ibu ya, buat hiburan di rumah. Dia cuma ngelihat kasusnya Lesti waktu cerai kemarin. Nah, mama itu tuh takjub ngelihat responnya Lesti itu doang, kayak wah keren nih perempuan gitu kan, sudah dikasarin, terus banyak semua teman-temannya bahkan keluarganya sudah suruh dia untuk menceraikan suaminya segala macam, tapi ini perempuan malah memilih suaminya alasan karena anak. Nah, itu mama aku tuh kagum di situ. Jadi bukan yang fans fanatik gimana, enggak, cuman karena tahu kasus itu sih. Jadi mama aku itu tuh selalu beranggapan ya, namanya sudah berumah tangga itu kan pasti kan ada berantemnya, ada kerikilnya kan. Kok jadi gini? Oh, ada kerikilnya. Nah, mama aku itu tuh senang dengan karakternya Lesti yang waktu kasus kemarin KDRT, yang KDRT itulah pokoknya, intinya gitu. Sampai mama aku tuh nanya kayak, gimana, udah ditanya belum, ada info gitu. Mama aku tuh kan sampai nanya aku secara personal kan, ada info nggak. Kebetulan Bilar itu temen aku itu satu geng futsalnya Bilar.
pokoknya dia sama Putra Siregar. Nah ada teman aku juga tuh, teman-teman futsalnya Bilar. Nah sampai mama aku tuh nanya, coba tanya sama itu, kata mama aku kayak gitu. Jadi kayak cuman ikut-ikut gitu doang, cuman apa yang waktu kasus itu doang, selebihnya mah nggak tahu. Bahkan mama aku itu nggak tahu lagunya Lesti. Iya ibu-ibu, TikTok aku di ban. TikTok aku sudah di ban. Gimana kabarnya CS Bang? CS baik. CS baik. Komunikasi lancar semalam, ngobrol tentang mama. CS aku nanya, mama kamu gini ya CS, gitu lah. Sampai tentang, jadi obat Cina itu tuh dikira CS aku tuh jamu. Aku ya, dia pikir kayak enakan jahe aku tuh jamu mama kamu. Itu bukan jamu ya CS, itu bukan jamu, itu obat Cina, obat tradisional Cina ya CS, bukan jamu gitu. CS lagi ngapain nggak tahu, kayaknya aku belum ada chat karena kan tadi di jalan. Ini baru sampai rumah, astagfirullahaladzim, sampai kantor. Intinya mereka panas lihat abang sama Eca happy, pengennya mereka bubar, pertemanannya jahat banget. Ya sudah lah, kayak anak-anak saja. Sudah pada berumur loh, sudah punya anak, udah berumah tangga. Obat buat apa itu bang? Kata mama aku sih buat kepala, buat otak, buat saraf. Ya gitulah, namanya juga ibu-ibu ya, semua pokoknya intinya katanya itu obat buat sehat lah. Aku bilang, emang aku sakit apa aku harus minum obat? Aku bilang gitu. Sumpah itu obatnya kayak rasa semen gitu. Obat kuat ya bang? Enggak lah. Kalau obat kuat bisa-bisa berhari-hari nih nggak tidur-tidur. Kalau gitu mama, ini sudah 4:30, aku harus kerja ya, mumpung ya pas 4:30. Terima kasih semuanya, sehat-sehat bunda-bunda. Aku tekankan sekali lagi, jangan gampang terpancing huru hara. Sudahlah, anyepkan saja ya, anyepkan saja. Fokus kepada saya ataupun kepada CS saya Eca, ya kan. Fokus dengan kegiatan-kegiatan positif, ya kan. Mau dibilang itu ikut-ikutan kayak, mau dibilang tidak kreatif kayak, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Diamkan saja, yang penting apa? Niatnya baik, tujuannya baik, ikhlas, dan insya Allah nanti rezeki, amanah, dan ya untuk balik lagi ke kita itu karma yang baik. Intinya itu aja. Sekali lagi terima kasih.